Halo GI Stars, jumpa lagi di GI Channel. Buat kalian yang masih baru, channel ini adalah tempat kalian bisa belajar bahasa Inggris gratis, bebas tanya-tanya. Dan kalau ada materi yang ingin dijelaskan, silahkan komen di kolom komentar di bawah ya. Sebelum kita masuk ke pembahasan, jangan lupa untuk subscribe channel ini, dan jika materi ini bermanfaat, like video ini. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang bagaimana menggunakan have dan has. Pada dasarnya ada dua fungsi dari have dan has ini. Yang pertama adalah ketika kita menggunakan simple present tense, atau sederhananya adalah ketika kita memberitahukan informasi atau fakta, kita menggunakan simple present tense. Pada tenses ini kata have dan has berfungsi sebagai kata kerja. Artinya adalah mempunyai atau memiliki. Di sini saya buatkan polanya. Jika dilihat, have itu fungsinya atau have itu dipakai untuk subjek I, you, we, they. Sedangkan has digunakan untuk third singular person atau kata ganti orang ketiga, yaitu she, he, it, atau nama orang. Dalam kurung someone ini bisa diisi dengan nama orang siapa saja, yang penting dia satu orang. Kalau dua orang, dia sudah otomatis ke they, yang artinya mereka. Pada penggunaannya, jika kalian ingin membuat kalimat positif yang berarti kita memberitahukan informasi, kita menggunakan have, subjeknya I, have, kemudian diikuti dengan sisa kalimat. Jika ingin membuat kalimat negatif, kita gunakan kata auxiliary verb don't yang berasal dari do not. I do not have money, for example. Dan untuk kalimat tanya, kita pakai do di depan. Do you have? Jadi have di sini adalah kata kerja, sama seperti kata go, kata eat, kemudian kata study, atau kata watch. Sama, has ini juga memiliki arti yang persis sama dengan have. Jika biasanya di video sebelumnya itu saya buat keterangan it, ketika dimasukkan ke third singular person, she, he, it, dan someone, it itu ditambah s di belakang, it's. Logikanya hampir sama, have ini berubah jadi has. She has something. Untuk third singular person, kita pakai kata ganti doesn't yang berasal dari does not. She doesn't have. Ingin membuat pertanyaan, pakai does di depan, kemudian pakai she boleh atau nama orang. Saya langsung kasih contohnya. Untuk kata have, saya ada contoh di sini. You have a brother. You don't have a brother. Do you have a brother? Kalau jawabannya ya, yes I do, atau no I don't. Untuk has, ada sedikit perbedaan nanti di kalimat negatif dan kalimat tanya. She has beautiful eyes. She doesn't have beautiful eyes. Does she have beautiful eyes? Jadi has tadi berubah balik menjadi have ketika pakai kata doesn't atau does untuk pertanyaan. Kemudian fungsi kedua yaitu kata have atau has yang digunakan pada present perfect tense. Untuk yang belum kenal present perfect tense, ini adalah bentuk waktu yang kita gunakan untuk bilang sudah. Saya sudah mandi, dia sudah pergi, saya sudah selesai, kita pakai have atau has. Dan sama seperti yang tadi, kelompok subjek, kelompok orangnya juga sama. Have untuk I, you, we, they, has untuk she, he, it, dan someone. Tapi artinya bukan memiliki, tapi sudah. Nanti dia akan butuh kata kerja sendiri. Jika ingin membuat kalimat negatif, cukup tambahkan not, I have not, I haven't. Dan untuk has, she hasn't. She has not, she hasn't. Have you taken a bath? Has she gone? Have and has. Biar lebih jelas, ini ada contoh kalimatnya.
Untuk have, perhatikan di sini saya punya kata kerja yang berwarna putih. Jadi jika sebelumnya have itu adalah kata kerja, yang di sini have itu adalah kata bantu yang berarti atau yang menyatakan sudah. Di sini kita punya contoh kalimatnya. Yang pertama, we have bought a house. Jadi kata kerja ketiga dari kata buy yang artinya membeli adalah bought. We have bought a house yang artinya kami sudah membeli sebuah rumah. Untuk kalimat negatifnya kita punya you haven't bought a house. Untuk kalimat tanya ada have you bought a house. Dan untuk penggunaan pada subjek she, he, it atau nama orang, kita pakai kata has sama fungsinya dengan yang di samping menggunakan have, tapi di sini karena dia she kita pakai has. She has visited the US. She hasn't visited the US. Has she visited the US? Visit itu adalah verb pertamanya, kita ubah dulu ke jadi verb ketiga menjadi visited dan kita masukkan ke dalam kalimat. Jika dia memang pernah, kita bilangnya yes she has, kalau tidak she hasn't. Nah, ini di luar konteks yang tadi ya. Cukup mengerti yang tadi itu pembahasan resminya. Ini tidak resmi, alias hanya tambahan. Mungkin kalian pernah dengar orang bilang orang-orang memakai kata have tapi tidak dengan pola yang sebelumnya saya jelaskan. Contohnya, I have to go now. Have to di sini adalah sepaket. I have to go now. Have to di sini berarti harus, sama dengan kata must. I have to go now. Saya harus pergi sekarang. Dan fungsi yang kedua yang mungkin kalian pernah dengar, I have got a daughter. Atau yang biasa orang bilang itu I've got a daughter. I've got. Have got di sini berarti punya, sama seperti I have. I have dan I have got itu sama artinya. Kalau orang bilang I've got something, sama artinya dengan I have something. Kurang lebih seperti itu. Mungkin penjelasan ini akan menimbulkan pertanyaan lain, jangan sungkan. Tulis saja di kolom komentar. Biar pertanyaannya kita bantu jawab dan kita bisa belajar dengan lebih semangat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan. Bye-bye.